سبقنا حكمنا إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة وإن علينا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif sayyidina al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal fi kitabih al-Muqaddimah al-Hadramiyah ila anqal bab tayammum. Nah, kita masuk sekarang bab tayammum. Kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sebabnya tayammum itu adalah satu, tarifnya tayammum sudah diterangkan. Sebabnya tayammum itu ada berapa? Ada satu, yaitu al-ajzu an isti'malil ma. Tidak mampu menggunakan air. Nah, sebab tidak mampu itu ada beberapa. Untuk berikutnya papannya disiapkannya sama spidolnya. Sekarang nggak usah. Jadi sebabnya ajuz itu baru ada beberapa sebab. Kalau sebabnya tayammum hanya satu, al-ajzu an isti'malil ma, tidak mampu menggunakan air, tidak mampu karena nggak ada atau faktor sakit atau yang lain, takut atau diperlukan airnya. Sebabnya ajuz itu seperti yang di bait syair nazam itu apa? Faqdun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yashukku jabiratun wajirahu. Dan kemarin sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang akan dijelaskan di sini. Tarifnya tayammum juga sudah. Lughatan apa? Al-qasdu wa syar'an. Tarifnya tayammum apa? Isallu turab ilal wajhi wal yadain bi syara'id ta'ti. Menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat yang akan diterangkan. Yatayammamul muhditsu wal junubu li faqdil ma'i wal bardi wal maradi. Jadi orang yang hadas kecil maksudnya dan orang junub itu tayammum dengan alasan, beberapa alasan. Sebab tidak ada air atau dingin dan sakit. Jadi yang boleh tayammum itu siapa? Al-muhdits, orang hadas kecil. Wal junub, orang janabat. Jadi tayammum itu pengganti wudu untuk menghilangkan hadas kecil, pengganti mandi untuk menghilangkan hadas besar. Cuman ada beda. Kalau wudu itu menghilangkan hadas kecil, kalau tayammum tidak menghilangkan hadas. Hanya berfungsi sama seperti wudu. Fungsinya wudu apa? Memperbolehkan semisal sholat. Orang hadas tidak boleh sholat, dengan wudu boleh sholat. Cuman kalau dia wudu, hadasnya hilang, sholatnya boleh. Kalau tayammum, hadasnya nggak hilang, tapi sholatnya boleh. Fungsinya sama, memperbolehkan sholat, tapi tayammum itu toharo dha'ifah, lemah. Sehingga tidak sampai menghilangkan hadas. Hanya yubihu nahwas sholat, memperbolehkan semisal sholat. Makanya niatnya tidak boleh dalam tayammum niat raful hadas. Karena tidak menghilangkan hadas. Dia hanya memperbolehkan sholat. Niatnya nawaitu istibahata fardhi sholat dan lain-lain, nanti insya Allah akan diterangkan lebih detail. Mandi, junub, orang junub tidak boleh sholat dia dan semisalnya. Kalau dia mandi besar, hadas besarnya hilang, boleh sholat. Kalau tayammum boleh sholat, tapi hadas besarnya tetap ada, agak hilang. Dia tayammum ini tidak sampai menghilangkan hadas, tapi memperbolehkan sholat. Nah ini, jadi yang boleh tayammum itu orang hadas kecil, orang junub. Untuk najis tidak bisa diganti tayammum. Tangannya najis, ya mau tidak mau harus hilangkan dengan air. Oh, tidak ada air, ganti tayammum, tidak bisa. Jadi untuk menghilangkan najis tidak bisa diganti tayammum. Nah, ya tayammul muhdits wal junub. Muhdits idza utlika indal fuqaha, yang dimaksud apa? Hadas apa? Kecil. Jadi hadas kalau dimutlakan versi fuqaha itu adalah hadas kecil. Kalau hadas besar itu dikoyiri hadasun akbar. Kalau hadas gitu saja hadas kecil. Itu untuk indal fuqaha. Tapi untuk orang yang niat ketika dia nawa itu rafal hadas. Hadas apa maksudnya? Tergantung hadas yang ada pada dia. Kalau nggak ditentukan.
Kalau yang ada pada dia hadas kecil, ya nawaitu rafal hadas berarti menghilangkan hadas kecil. Kalau orang junub mandi, niatnya nawaitu rafal hadas, berarti yang dimaksud hadas besar. Kalau dia punya hadas kecil dan besar, nawaitu rafal hadas berarti ya hadas kecil sekaligus hadas besar. Nah, begitu. Untuk orang yang niat tergantung hadas yang ada pada dia. Untuk penggunaan fuqaha, hadas ketika mutlak yang dimaksud adalah hadas kecil. Ya tayammumul muhdits wal junub. Orang hadas kecil, orang junub boleh tayamum. Tapi harus ada sababnya. Sababnya satu yaitu al-ajzu anis ti'malil ma. Kalau di sini li faqdil ma ketika tidak ada air, wal bardi kondisi dingin, wal maradi sakit. Ini sebenarnya bukan sababnya tayamum, tapi sababnya ajz anis ti'malil ma. Sebabnya tayamum hanya satu yaitu ajz anis ti'malil ma. Ini sabab ajz. Orang nggak bisa menggunakan air itu karena imma tidak ada air dengan beberapa syarat sebentar lagi akan diterangkan. Wal bardi karena sangat dingin cuacanya, takut membahayakan kesehatan dia tayamum boleh, tapi nanti ada syaratnya. Jadi nggak mutlak pokok dingin tayamum, pokok tidak ada air tayamum. Kenapa tayamum? Tidak ada air. Kok bisa ngomong tidak ada air? Saya melihat tolak-tolak kanan kiri nggak ada. Tidak cukup tolak-tolak kanan kiri ya. Ada aturannya, sebentar lagi ada aturannya. Tayamum karena dingin, ada aturannya. Wal maradi karena sakit, boleh tayamum. Sakit yang bagaimana? Ada aturannya, nanti akan diterangkan satu persatu. Bahaya orang memahami fikih datar begitu. Jadi, diterangkan di sini. Ya tayammamu li faqdil ma, tidak ada air. Saya tolak-tolak sudah tidak ada air kok. Nah, itu di rumah saya nggak ada air, di rumah saya, di rumah tetangga kan banyak. Itu misalnya bisa beli, bisa apa, di sumur ada, di sungai ada, begitu. Laut di sini juga dekat, itu jalan kaki nggak capek ya, begitu. Ada aturannya. Memahami nggak ada air, dingin, ini dingin cuacanya, saya mau tayamum. Khotor memahami fikih model kayak gitu itu. Fahami fikih itu yang lengkap, yang detail, aturan-aturannya seperti apa. Jangan mengetahui boleh begini, boleh itu ada syaratnya apa enggak. Biasakan memahami fikih seperti itu. Kalau enggak begitu bahaya. Lebih bahaya dibanding orang bodoh yang enggak tahu sama sekali. Orang yang ngerti separuh-separuh itu lebih bahaya dibanding orang enggak bodoh. Kalau orang bodoh nanti nanya dia. Mau melakukan apa-apa karena dia sadar kalau bodoh, nanya. Yang bahaya itu kalau orang faham setengah-setengah, merasa sudah faham. Kalau sadar dia faham setengah-setengah, bisa nanya dia. Tapi kalau faham setengah, merasa sudah faham, akhirnya tidak mau dikasih tahu. Boleh kok lil bardi lah, begini bahaya itu. Nisful alim itu lebih bahaya dibanding jahil. Seperti nisful tabib. Kalau orang bodoh tidak bakalan ngobati orang. Dokter beneran ngobati orang, insya Allah. Itu dengan bantuan Allah, dengan taufik min Allah akan mampu memberikan obat yang sesuai kepada pasien. Tapi kalau setengah dokter lain repot ini. Merasa dia punya keahlian ngobati orang, bunuhnya orang ini. Jadi nisfut tabib yaktulul anam. Nisfut tabib atau yukharribul abdan. Wa nisful alim yukharribul adyan. Itu setengah dokter itu akan merusak badan orang, membunuh orang. Setengah alim ini akan merusak agama, yukharribul adyan. Ada aturan-aturannya masing-masing ini. Udah, sekarang dimulai dari apa? Tayamum karena alasan tidak ada air. Suaranya sudah diperhatikan. Kenapa? Sekarang akan diterangkan lebih detail aturan tayamum ketika nggak ada air. Nggak ada air itu seperti apa? Nggak ada air itu, imma yakin nggak ada air. Imma apa? Ragu, ada air atau enggak. Imma ragu, syaribtal qahwa al-yawm. Aduh, ma syaribta. Shaim. Itu. Jadi nggak ada air itu imma yakin nggak ada air, yakin dipastikan nggak ada air. Kenapa yakin? Sudah keliling tadi, barusan aja keliling. Sudah yakin tidak ada air. Tayamum salat zuhur. Setelah itu dapat 5 menit masuk waktu asar. Tidak ada mendung, tidak ada apa, barusan sudah nyari keliling. Yakin tidak ada air ini. Ini yakin. Kemudian ada kalanya ragu, ada air apa enggak ya? Ragu. Ada kalanya yakin ada air, tapi terlalu jauh. Yakin ada air di sana, tapi jaraknya 5 kilo. Terlalu jauh. Lah ini apa ini? Ada aturannya masing-masing.
Kalau yakin tidak ada air, langsung tayamum, nggak usah nyari lagi. Nah, di sini disebutkan fa'in tayaqqana faqdal ma'i. Kalau dia yakin nggak ada air, tayammama bila tolab. Langsung tayamum tanpa nyari air. Contoh yakin bagaimana? Dia tadi ngutus orang. Tolong ya orang yang adil, carikan air daerah sekitar sini. Dia udah nyari, orangnya sikol, adil, itu kemudian datang. Gimana? Nggak ada air daerah sini. Apakah Anda harus nyari juga? Sudah, khobarnya adil ini dianggap ya yakin, walaupun hakikatnya dzon, tapi dzon yang yunazzal manzilatal yakin. Dzon yang diposisikan pada posisi seperti ya yakin. Udah enggak usah nyari, Anda langsung wudu aja. Orang siko adil, itu ngerti aturannya tayamum, ya sudah. Dia ngomong nggak ada, sudah cukup dipercaya begitu saja. Atau saya tadi nyari, baru aja nyari untuk sholat zuhur, udah keliling-keliling sesuai aturan yang akan diterangkan ini untuk sholat zuhur, nggak nemu, akhirnya tayamum sholat zuhur. 10 menit kemudian setelah sholat zuhur masuk waktu asar. Nah, apakah saya harus nyari air lagi untuk sholat asar ini? Tidak, langsung tayamum saja. Kecuali ada tanda-tanda yang membuat ragu ada air apa enggak. Misalnya barusan terdengar suara mobil, sirine mobil yang biasanya bawa air. Biasanya kalau mobil itu datang bawa air lah, menimbulkan keraguan, harus dicek. Paham ya? Atau ada mendung di daerah selatan situ, ada mendung pekat sekali dekat di selatan dekat situ. Kemungkinan hujan di situ. Nah, ini menimbulkan keraguan, harus nyari lagi ke arah situ ya. Nah, itu. Ke sumber yang menimbulkan keraguan itu harus dicek. Tapi kalau enggak, tetap panas seperti sedia kala. Zuhur tadi panas, kemudian asar juga panas. Enggak ada tanda-tanda datangnya air. Enggak usah nyari udah untuk asar. Tinggal langsung tayamum aja. Nah, jadi kalau yakin enggak ada air, langsung tayamum bila tolab. Ini yang pertama. Yang kedua, wa in tawahhamal ma. Kalau dia menyangka ada air, persangkaan yang lemah. Ada wahm, ada syak, ada dzon. Wahm itu persangkaan yang lemah, di bawah 50%. Kalau syak 50-50, 50-50 antara iya dan tidak. Kalau dzon, dugaan kuat, di atas 50%. Di sini hukumnya sama. Wa in tawahhamal ma au dzannahu au syakka fihi. Hukumnya sama ini. Kalau ada orang punya persangkaan, walaupun persangkaan itu lemah, sepertinya di sana ada air. Kenapa? Ada suara mobil yang biasanya bawa air. Sirinenya khas yang bawa air. Nah, menyangka ada air. Audhonahu, dugaan kuat ada air. Dugaan kuat ini ada air ini. Kemudian, ausyakafihi, atau ragu, 50-50. Ada air apa enggak ya? Ragu. Nah, maka, dia tidak boleh langsung tayamum. Apa yang harus dilakukan? Harus nyari. Nyarinya enggak terlalu jauh. Kenapa? Karena tidak yakin. Hanya syak, wahm, atau dzon. Ini karena tidak yakin ada air, dia berkewajiban nyari air di daerah sekitar dia. Dalam radius berapa? Radius 300 dhira' atau sekitar 144 cm. 144 meter. 144 meter. Hampir 150 meter dari segala penjuru. Nah, itu disebut dengan haddul ghaus. Nah, fattasha fi manzilihi. Maka ketika dia wahm ada air, dzon, syak, maka fattasha fi manzilihi. Dia harus meneliti, mencari air di mana? Fi manzilihi, di tempat tinggalnya. Di area sekitar tempat tinggalnya itu wa inda rufqatihi, pada rombongannya, misalnya melakukan perjalanan rombongan kafilah beronta, naik onta melewati padang pasir atau melewati hutan rombongan. Dia nggak ada air di mobilnya, ya jangan hanya di mobilnya, nanya ke mobil-mobil yang lain itu, yang rombongannya itu, yang yunsab ilaihi adatan. Itu rombongannya dia misalnya 5 mobilnya, tanyakan ke rombongan itu, barangkali mereka ada air lebih untuk wudu, lebih dari sekedar untuk minum. Tanya pada mereka. Nah ini wa taraddada qadrul ghaus, dan dia harus mondar-mandir keliling seukuran batas al-ghaus. Ghaus itu teriak untuk minta tolong. Orang teriak untuk minta tolong itu normalnya terdengar dari jarak 300 dhira'. Ya, dari jarak berapa? 300 dhira'.
salah sumiati dirok, 300 dirok. 1 dirok berapa senti? 48 senti. 1 dirok 48 senti. Gitu. Kalau 3 dirok 144 senti. Kalau 3 dirok 144 senti. Artinya hampir 1,5 meter ya. Hampir 1,5 meter 3. Ini kan 300 kan ya. Tinggal kali 100. Berarti 144 senti. Hampir 1,5 meter. Kalau kali 100 ya 150 meter. Atau lebih pasnya 144 meter itu. Jadi haddul ghaus itu sekitar kurang lebih 144 meter. Nah, dia harus keliling. Harus keliling ini kalau diperlukan. Kalau perlu keliling ya harus keliling. Kalau tidak perlu tidak usah keliling. Loh, kapan tidak perlu keliling? Misal di daerah padang pasir rata, datar semuanya, tidak ada gundukan, tidak ada jurang. Nah itu. Jadi semuanya rata, daerahnya itu rata. Ya cukup naik ke atas mobil. Antum naik aja ke atas mobil tola-tole kan kelihatan kan kalau jarak 150 meter. Tola-tole kanan kiri semuanya depan belakang. Oh tidak ada air. Sudah tayamum. Jadi nyari di radius haddul ghaus itu bukan berarti harus keliling. Kalau nggak perlu keliling nggak usah keliling. Kalau perlu keliling baru perlu keliling. Baru perlu keliling. Misalnya apa? Kenapa kok perlu keliling? Misalnya di hutan banyak pohon. Tidak bisa untuk naik ke pohon juga pandangannya terhalang oleh pohon-pohon yang lain. Kecuali pohonnya cuma satu itu. Bisa untuk naik ke atas pohon tola-tole. Tapi kalau pohonnya banyak, ya tidak bisa. Hanya melihat tola-tole itu. Karena apa? Pandangan antum tertutup oleh pohon itu. Atau ada rumah-rumah. Nah, itu. Atau ada dataran tinggi, ada yang rendah. Nah, itu. Jadi ada gundukan, ada jurang. Nah ini nggak bisa cuman tola-tole. Kenapa? Pandangan antum terhalang. Tapi biasanya daerah yang ragu ada air apa enggak, ya enggak bakalan ada pemukiman, enggak bakalan ada pohon. Kalau ada pohon itu tandanya di situ ada air. Rindang banyak pohon, tandanya ada air di situ. Enggak mungkin kalau rindang enggak ada air. Nah itu tanda. Nah, itu. Jadi kalau daerah-daerah yang sampai antum ragu ada air apa enggak dari sini, ya daerahnya mestinya seperti daerah gurun pasir itu. Nah, makanya enggak terlalu perlu untuk keliling. Padeh ya. Nah, itu jadi taroddat ini ai indal haja. Makanya perhatikan antum syarahnya itu. Di syarahnya yang taroddada indal haja itu wa in ihtaja li nahwi syajarin ila taroddudin taroddada. Kalau dia perlu karena ada semisal pohon, bangunan atau dataran tinggi, dataran rendah, ila taroddud perlu untuk taroddud untuk keliling, ya maka taroddada keliling. Kemana? Mingkul jiha, ke seluruh penjuru, depan, belakang, atas, depan, belakang, kanan, kiri. Barat, selatan, timur, utara, keliling. Gitu. Sejauh apa? Qadra hadil ghaus. Seukuran batas orang teriak minta tolong. Itu 300 dirok. Jadi orang kalau teriak terdengar itu sekitar 300 dirok. Berapa meter? 144 meter. Nah ini. Wa in tawahhamal ma aw dhannahu aw syakka fihi fattasha fi manzilihi wa inda rufqatihi wa taraddada qadra hadil ghaus. Kapan? Indal hajah. Kalau tidak hajat tidak perlu. Udah, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini apa? Sebelum ke yang tiga, fa'ilam yajid. Kalau udah keliling qadrul hadil ghaus, tidak nemu air, tidak usah nyari lebih jauh lagi, tidak usah. Nah itu, tidak usah nyari lebih jauh lagi. Walaupun ada dhon, kemungkinan di sana ada air, tidak wajib. Karena kalau dhon itu nyarinya jauh. Kalau yakin beda lagi nanti. Kalau yakin beda lagi. Fa'ilam yajid, saat sudah mencari di qadru hadil ghaus, lam yajid, tayamum, langsung tayamum. Tidak usah nyari lebih jauh. Oh barangkali di sana ada. Selama tidak yakin, masih barangkali, sudah enggak usah. Itu. Syariat itu tidak membebani orang melebihi batas wajar. Kalaupun ada aturan yang berat, itu masih dalam batas wajar. Jadi enggak ada aturan dalam Islam itu yang memberatkan melebihi batas kewajaran. Ya otomatis akan berbeda-beda ukuran kewajaran itu tergantung babnya. Sekarang kalau yakin, wa in tayaqqana wujudal ma, kalau yakin ada air, yakin di sana itu ada sumber air, ada air terjun, atau ada sumur, ada sumber air, ada sungai, ada laut. Air laut kan bisa untuk thaharah.
yakin di sana ada air. Nah, di daerah sekitar ini tidak ada air, tapi sana agak jauh ada air. Apa wajib? Ketika yakin. Ketika yakin ada air, wajib dia mendatangi tempat air tersebut. Bahkan bukan hanya tempat air itu, yakin, kalau yakin ada air, wajib dia keliling di daerah sekitar dia, jaraknya lumayan jauh. Apa? Tolabahu fi haddil kurbi. Jadi kalau yakin adanya air, dia wajib nyari air di batas al-kurbi, batas dekat. Batas dekat ini berapa? Setengah farsah. Kalau di sini wa huwa sittatu alafi khutwah. 6.000 langkah. Ke segala penjuru ini, bukan ke depan, belakang saja enggak. Segala penjuru. Jadi harus nyari di batas haddul kurbi, batas dekat, yaitu 6.000 langkah. Ini kalau dimeterkan, 6.000 langkah ini atau haddul kurbi ini setengah farsah. Perjalanan yang memperbolehkan qashar berapa? 16 farsah. Ini setengahnya. 16 farsah berapa? Sekitar 85 kilo. Coba kita hitung, 85 kilo. Ini 16 farsah. Nah, haddul kurbi itu setengah farsah. Berarti 85 dibagi berapa? Kan setengahnya, berarti 16 kali 2 berapa? 32. 85 dibagi 32. Nah, dibagi 32. 2,6 kilo. 2,6 kilo, sekitar itu. 2,6 kilo. 2,5 kiloan, lebih sedikit. Nah, jadi kalau dia yakin ada air, wajib didatangi tempat air itu. Untuk wudhu, untuk mandi. Selama jaraknya tidak melebihi 2,6 kilo. Kalau masih radius 2,6 kilo, baik ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur, wajib didatangi. Kalau lebih dari situ sudah tidak wajib. Fa in kana fawqa hadil kurbi, di matanya, kalau airnya itu ada, tapi fawqa hadil kurbi, melebihi batas kurbu, maka la tayammum sudah tidak wajib. Ada air, jaraknya berapa? 3 kilo, enggak usah datangi. Yakin ada air, tidak wajib. Kalau 2,5 kilo wajib, tinggal nambah setengah kilo lagi, tidak, sudah melebihi batas kewajaran itu ya. Kalau melebihi 2,6 kilo tadi, tidak wajib didatangi. Misal di sini tidak ada air semuanya misalnya, tapi di sana ada laut. Di daerah sini itu padang pasir semua. Di sana ada laut, jarak lautnya berapa? 2 kilo, wajib datang ke sana. Karena masih radius haddul kurbi. Kalau 3 kilo tidak wajib. Kalau 3 kilo tidak wajib. Wadah ya? Nah, itu tidak wajib. Boleh apa tidak? Boleh aja. Tapi tidak ada kewajiban untuk mendatangi jarak sejauh itu. Wadah ya? Jadi fa'in kana kurbi tayammum. Lah ini aturannya tayammum ketika nggak ada air. Jadi orang nggak punya air boleh tayammum, nggak usah wudhu. Tapi bukan berarti di rumah saya nggak ada air. Bukan di rumah saya saja tadi itu ya. Kalau yakin tidak ada air di daerah sekitar, langsung tayammum. Kalau tidak yakin, ragu, syak, waham atau dzon, maka wajib mencari air di radius apa? Haddul. Oh, berapa meter? 144 meter. Wadah ya? Kalau yakin ada air di daerah sekitar, wajib didatangi kalau masih dalam radius haddul kurub. Haddul kurub berapa? 2,6 kilo, kurang lebih 2,6 kilo atau setengah farsah, 6.000 langkah. Langkah yang apa? Yang normal, bukan orang yang kakinya pendek atau kepanjangan. Ya, itu langkah yang normal. Fa in kana fawqa hadil qurbi tayammum. Kalau lebih dari itu langsung tayammum, enggak usah nyari, enggak wajib. Nah, terus ada permasalahan baru. Wal afdol ta'khirus sholati in tayaqqana wusulal ma'i akhiral waqti. Kalau yakin nanti di akhir waktu tapi masih cukup digunakan untuk toharo dan sholat. Di akhir waktu misalnya zuhur. Zuhur itu masuknya mulai setengah 12 sampai jam 3 misal. Mulai setengah 12 sampai jam 3. Yakin nanti setengah 3 akan ada air. Berarti menuju asar, OTW asar tinggal setengah jam. Setengah jam untuk wudhu, untuk mandi, untuk sholat cukup. Asal tidak was-was, itu cukup. Nanti setengah 3 yakin ada air. Sekarang setengah 12 masuk zuhur. Sebaiknya sholat di awal waktu pakai tayammum atau nunggu air
tapi sholatnya di akhir. Mana yang afdol? Apakah sholat awal waktu pakai tayamum atau sholat akhir waktu pakai air? Di sini terangkan wal afdol takhirus sholat. Afdolnya mengakhirkan sholat pakai wudhu, tapi dengan catatan in tayaqqana wusulal ma akhir waktu. Kalau yakin datangnya air di akhir waktu, yakin loh ya, bukan don, yakin akan datang air di akhir waktu. Maka misal mobil yang bawa air sedang perjalanan ke sini, nyampe 2 jam lagi, padahal sekarang sudah zuhur, 11:30, nanti 11:30 nyampe nanti. 11:30 nyampe, yakin bakal datang. Oh, enggak yakin kalau mobilnya mogok. Ya enggak sampai sedetail itu juga yakin. Di sini maksudnya dzon yang yunazal manzilatal yakin. Kalau yakin enggak ada yakin. Oh, yakin. Iya kalau nanti masih hidup, enggak bahasa. Yakin ini maksudnya ya dzon qawi yang apa mendekati ya. Yakin kalau yakin. Ini mendungnya pekat sekali. Biasanya mendung ini akan turun hujan, enggak mesti juga ya. Jadi pokok intinya kalau yakin sebaiknya sholat di akhir. Tapi kalau hanya dzon yang enggak mendekati yakin, sebaiknya sholat di awal waktu pakai tayamum. Nah, ini. Yang paling afdol sholat 2 kali. Di awal waktu sholat pakai tayamum, nanti datang akhir sholat lagi pakai air. Itu yang paling afdol, sholat 2 kali. Kalau milih salah satu, kalau yakin ada air, afdol di akhir pakai air. Kalau enggak yakin, afdol di awal pakai tayamum. Dan ini bukan khusus untuk masalah air. Tidak khusus untuk masalah air, tapi di sarahnya itu fa in kanal ma itu. Walakinnal afdol li musafirin. Musafir ini ada istilah musafir dan mukim dalam bab tayamum. Ini tidak seperti dalam bab yang lain. Istilah mukim dan musafir dalam bab tayamum itu beda dengan dengan istilah lain di bab lain. Yang dimaksud musafir itu adalah man bimahallin la yaghlibu fihi wujudul ma. Jadi yang dimaksud musafir adalah orang yang berada di daerah biasanya tidak ada air. Biasanya tidak ada air, itu musafir. Kalau mukim itu man bimahallin yaghlibu fihi wujudul ma. Mukim itu orang yang berada di daerah yang biasanya ada air. Itu istilah mukim dan musafir dalam bab tayamum. Wal afdal li musafirin wa misluhu arin, orang telanjang. Masuk waktu zuhur, enggak punya pakaian, terdampar ada di pulau, enggak ada pakaian, enggak ada penutup aurat. Wajib sholat dia. Cuman dia yakin nanti di akhir waktu temannya datang jemput dia. Pakai boot. 1 jam lagi nyampe, bawa pakaian. Kalau sholat di awal waktu telanjang tanpa menutup aurat. Kalau di akhir waktu pakai pakaian nanti nutup aurat. Afdalnya di akhir waktu. Wa misluhu arin wa ajiz an qiyamin, orang enggak mampu berdiri. Orang merasa kesehatannya membaik, asalnya enggak bisa berdiri. Tapi dia merasa lumayan ini ada perbaikan ini. Kalau sholat sekarang masih belum bisa berdiri. Tapi kalau 1 jam lagi kemungkinan sudah bisa berdiri. Misal orang nyeri sekali, kalau dibuat berdiri pusing berat, enggak bisa berdiri, vertigo. Orang vertigo kan enggak bisa kan, kayak semuanya gempa bumi ya. Itu nas'alullah afa wal afiyah. Nah, itu. Nikmat sehat itu nikmat paling indah. Orang kaya triliunan hartanya, vertigo enggak sembuh-sembuh. Mau ngapain? Dikasih makan apa aja muntah dia. Oh, kayak gempa bumi dunianya. Padahal enggak ada apa-apa. Itu nikmat sehat itu lebih mahal dibanding apapun. Minat dunia wa ma fiha ya. Itu. Jadi nikmat sehat. Ya. Karena itu kita punya kekayaan yang sangat besar, cuman kadang-kadang mengeluh aja. Fulan punya sayyarah, fulan punya rumah mewah, fulan punya ini, punya itu. Udah itu sehat. Makan nasi, lauk sambal sama kerupuk udah nikmat. Asam. Daripada triliunan tapi vertigo enggak sembuh-sembuh. Mau ngapain itu? Hatta dikasih makanan yang semewah apapun enggak bakalan enak, enggak bakalan nikmat. Itu kalau sehat apa aja nikmat. Ya. Hatta teri digoreng enggak ada minyaknya. Mau goreng enggak ada minyak. Nikmat aja kalau sehat gitu. Karena itu kita itu wa qalilun min ibadiyasy syakur ya. Jarang hambaku kata Allah yang banyak bersyukur itu.
sukanya mengeluh. Kenapa? Sukanya banding-banding ke. Ya, sebenarnya itu. Kenapa ya saya begini, fulan begitu. Banding-banding ke. Udah, nikmat yang ada pada antum syukuri. Udah, hidup nikmat sudah. Yang hidup tidak enak itu suka banding-bandingkan diri kita dengan orang lain dalam urusan dunia. Melihat ke yang lebih, tidak melihat yang kurang. Kalau melihatnya ke yang kurang di bawah kita, syukur nanti. Tapi kalau melihat yang di atas kita, nah itu tidak bahas kalian beri kasih syukur. Sekaya apapun. Udah. Wa ajiz angkiam, seperti orang itu, orang vertigo misalnya. Awal waktu ini, kalau sholat sekarang nggak bisa berdiri. Dia minum obat. Sekarang dia minum obat karena baru minum masih belum bisa berdiri. Awal waktu ini masuk waktu zuhur. Kalau sholat sekarang duduk, tapi kalau ditunggu setengah jam lagi akan reda. Pusingnya itu akan reda, dia bisa berdiri. Afdol sholat sekarang awal waktu tapi duduk, atau kan nunggu setengah jam tapi berdiri. Afdol nunggu. Kalau ya yakin itu. Wa munfaridin, orang sholat kalau di awal waktu sendiri. Kalau di akhir waktu yakin ada jamaah. Kayak sebagian masjid atau musola, misalnya sholat asarnya 4:30. Antum sholat awal waktu tidak ada temannya, sendiri. Tapi kalau nanti 4:30 asar ada jamaah. Afdol sholat di awal waktu sendiri, ataukah 4:30 ada jamaah. Afdol 4:30 ada jamaah. Kalau ya yakin. Ini kalau milih, sekali lagi kalau milih yang afdol sholat 2 kali. Sholat di awal waktu dengan kekurangan-kekurangan yang tadi disebutkan. Dan sholat lagi di akhir waktu dengan sempurna. Tapi akhir waktu maksudnya masih cukup ya untuk digunakan melakukan sholat dan syarat-syaratnya. Wal afdol ta'khirus sholat intayakona wusulal ma akhirul waktu. Kemudian tadi itu wajib kan, kalau yakin ada air wajib mencari di radius berapa hadul. Kalau yakin ada air wajib mencari air di hadul qurub. Berapa meter? Berapa kilo? 2,6. Kalau ragu, syak, wahm, dhon, wajib nyari air di hadul ghaus. Berapa? 144 meter. Ini wajibnya kalau aman. Aman nyawa, aman untuk perempuan, aman pada kehormatannya, nggak takut diganggu orang-orang fasik. Gitu. Hatta orang laki-laki juga sama, aman pada kehormatannya, aman pada nyawanya, aman pada anggota badannya, aman pada hartanya bahkan. Nah, kalau ada ketakutan, ancaman kepada hartanya, takut dirampok nanti kalau ke sana, atau tariki pungutan liar, gitu. Atau disakiti, atau dinodai kehormatannya dan seterusnya, maka tidak wajib nyari. Nah, makanya diterangkan di sini wala yajibu talabhu talabul ma fi haddil ghaus wa haddil qurb. Tidak wajib orang itu nyari air baik di hadil ghaus yang tidak yakin tadi itu, yang waham don syak, wa hadil qurb yang yakin tadi itu tidak wajib illa idza amina nafsan wa malan wa qita'an anirufqah. Kecuali jika dia aman kepada nafasnya, badannya, nyawanya, aman pada badannya. Kalau tidak aman dari gangguan begal, dari gangguan hewan buas, tidak wajib. Wamalan, aman tidak kepada hartanya. Kalau datang ke sana, dia balik dan hartanya selamat. Tapi kalau ke sana, hartanya disita, dirampas. Bisa wudu, mandi, tapi hartanya dirampas, tidak wajib. Wang kitoan anirufkoh, ketinggalan rombongan. Musafir ini rombongan. Nanti kalau saya nyari air dulu, wudu, ditinggal, yang lain udah sholat semua, ini ta'akhir. Itu, jangan biasakan ta'akhir. Orang kalau kebiasaan ta'akhir akan selalu ta'akhir. Begitu, dari kebiasaan. Gitu. Nah, jadi orang yang selalu ta'akhir, itu nanti oleh Allah akan dibiasakan ta'akhir terus. Mesti telat. Tidak bisa tepat waktu sudah. Kebiasaan. Nah, karena itu jangan dibiasakan. Gitu. Ketika rombongan mesti telat. Mesti telat, paling akhir, jangan dibiasakan. Nah, ini jadi kalau dia nyari air dulu ditinggal oleh rombongannya, udah tidak wajib kalau seperti itu. Wang kitoan anirufqah. Wa illam yastauhish, walaupun dia tidak takut nanti ketika ditinggal itu tidak takut, tapi safar wahdahu itu makruh. Nah, jadi dikatakan dalam hadis itu orang yang safar sendirian itu setan. Yang safar berdua, 2 setan. Nah, kalau 3 atau lebih baru itu orang gitu ya. Jadi kalau orang safar kok sendirian, setan itu. 2 orang, 2 setan. Kalau 3 atau lebih baru itu manusia. Itu.
Wa illam yastauhish. Jadi walaupun tidak takut, tapi tidak nyaman dan makruh safar sendirian itu. Wa khuruja waqtin, dan aman dari keluarnya waktu. Nah, itu. Jadi harus ada aman dari keluarnya. Kalau dia nyari air, ada air nanti, tapi ini waktu mepet. Kalau dia nyari air, ya keluar waktu sholat. Udah, sholat atau pakai tayamum. Sholat atau pakai tayamum. Nah, seperti itu. Jadi harus aman kepada nafsan, kemudian apa? Malan, kemudian inqita'an anir rufqah, dan juga khuruja waqtin. Beda kalau ada air. Beda kalau ada air, waktu mepet. Kalau tayamum kan cepet kan ya. Tayamum selesai. Jadi air ada di rumah. Kalau dia wudhu, keluar waktu. Sholatnya di luar waktu. Kalau dia tayamum, bisa sholat dalam waktu. Ini milih apa? Tetap wudhu. Tetap wudhu. Kenapa? Airnya sudah ada. Airnya sudah ada. Lalu keluar waktu, tetap pakai. Beda kalau ini airnya masih akan nyari. Belum ada kan? Belum ada. Kalau airnya masih akan nyari, kalau nyari dulu keluar waktu, udah usah sudah. Tayamum mau sholat. Nah, ini. Soal. Tidak boleh keluar. Dolim yang bikin aturan. Untuk wudhu dia. Untuk wudhu gimana? Disuruh sholat tidak pakai air gitu. Ya ngomong terus terang. Dilarang, butuh sholat kok. Itu. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ini yang mewajibkan syariat. Ini kewajiban dari pengurus. Kalah. Ya. Yang bikin aturan tidak ngerti syariat itu ya. Mau wudhu tidak ada air, tidak boleh keluar. Terus suruh sholat gimana? Nah, itu. Tidak apa-apa tidak keluar, kasih anak air untuk wudhu. Gitu. Kalau tidak jangan ngelarang. Jadi kalau sudah bertentangan dengan syariat ya sudah. Nah, itu. Makanya pengurus itu juga harus ngerti syariat. Kalau tidak kotor nanti bikin aturan-aturan yang melanggar syariat. Kayak istri itu. Istri itu kan wajib belajar tentang haid. Kalau dia tidak ngerti. Ketika dia tidak ngerti, nanya ke suami. Suaminya tidak bisa. Kalau suaminya mau keluar, nanya ke ustadz, menanyakan itu, maka istri tidak boleh keluar. Biar suaminya yang nanya, nanti jawabannya dikasih tahu ke istri. Tapi kalau istrinya tidak ngerti, suaminya tidak ngerti, tidak bisa ngajari, dimintai tolong untuk nanyakan ke ustadz, tidak mau, istri wajib keluar. Tidak boleh sama suami, kalah, wajib keluar. Suaminya ngelarang haram. Suaminya yang ngelarang itu haram. Ini inti nanya ke ustadz, iskalnya istri ini, kebingungannya tentang hukum haid ini, ima tanyakan ke ustadz orang yang ngerti, atau biarkan istri keluar untuk nanya. Begitu. Kalau dua-duanya enggak, dosa si suami. Begitu. Jadi kalah sudah atau atali makhlukin fi maksiatil khaliq. Fadal, soal lagi. Visual. Kita lanjut dulu sebentar. Fa in wajada ma'an la yakfihi wajib istimaluhu summa tayammam. Kalau ada air tidak cukup. Ada air tapi enggak cukup. Kalau tadi enggak ada air sama sekali ya tayamum. Kalau ini ada air, cukup hanya untuk kalau dibuat wudu, cukup hanya untuk basuh wajah dan tangan. Kepala dan kaki tidak kebagian sudah. Maka apa langsung tayamum? Enggak, wajib istimaluhu. Wajib digunakan air itu secukupnya. Setelah itu summa tayamam, setelah itu baru tayamum. Jadi air itu pakai sebisanya untuk wajah, masih ada sisa pakai untuk tangan. Oh tangan satu tok, yang satunya tidak kebagian, ya sudah, sisanya diganti dengan tayamum. Tayamum tetap di wajah dan tangan, bukan berarti oh yang belum kan kepala sama kaki, yang ditayamum kepala sama kaki, ya enggak. Yang ditayamum tetap wajah dan tangan ya. Itu jadi kalau nemu, tayamumnya berapa kali? Oh ini kan kepala sama kaki yang belum, berarti tayamum 2 kali, enggak, tayamum 1 kali. Nah, beda kalau orang yang luka nanti. Orang luka di 2 tempat misalnya. Di wajah ada luka,
kemudian di kaki juga ada luka. Nanti ada sendiri ini aturannya, nanti ada sendiri sahibul jabirah, ada aturan sendiri. Bisa jadi dia nanti tayamum sekali, bisa jadi dia itu tayamumnya 2 kali, bisa jadi ada yang wajib tayamum 3 kali. Beda untuk sahibul jabirah nanti. Ini enggak, orang sehat cuman airnya enggak cukup. Udah gunakan untuk wajah, masih ada gunakan untuk tangan. Enggak cukup lagi sudah, ya sudah tayamum 1 kali. Kalau ada air hanya cukup untuk wajah saja, tangan, kepala, kaki tidak ada, tetap sama tayamumnya hanya 1 kali. Bukan berarti karena ini tangan, kepala, dan kaki yang belum berarti tayamum 2 kali. Enggak, tayamumnya tetap 1 kali. Enggak bisa wudhu sama sekali loh tayamumnya 1 kali, apalagi cuman sebagian. Ini kalau alasannya enggak ada air. Beda kalau alasannya sahibul jabirah, nanti ada aturan lain sahibul jabirah. Bisa jadi tayamumnya lebih dari 2. Itu lebih dari 1, bisa jadi itu nanti untuk sahibul jabirah. Nah, fa in wajada ma'an la yakfihi wajib isti'maluhu. Wajib digunakan sampai habis, summa tayammum. Setelah itu baru tayamum. Nah, kenapa mengamalkan kaidah al-maisur la yasqutu bil ma'sur? Al-maisur sesuatu yang bisa dilakukan, itu la yasqut, tidak menjadi gugur bil ma'sur, gara-gara ada perkara lain yang tidak bisa dilakukan. Itu. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur, bil ma'sur sin. Al-maisur la yasqut bil ma'sur. Nanti disiapkan papannya ya. Jadi kalau daras fikih ini perlu berupa papan tulis. Al-maisur la yasqut bil ma'sur. Al-maisur sesuatu yang bisa dilakukan, itu tidak menjadi gugur gara-gara ada perkara lain yang tidak bisa dilakukan. Dia wudhu itu kewajibannya basuh wajah, tangan, kepala, kaki. Ini hanya bisa basuh wajah dan tangan, airnya tidak cukup. Ya yang wajah dan tangan itu lakukan. Loh, kepala dan kaki kan tidak bisa. Lah, kewajiban membasuh wajah dan tangan yang dia mampu tidak bisa menjadi gugur gara-gara kepala dan kaki tidak bisa dibasuh gara-gara airnya habis. Tetap wajib. Masing-masing jalan sendiri. Yang bisa wajib dilakukan, yang nggak bisa gimana lagi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-maisur la yasqut bil ma'sur. Ada lagi kaidah yang senada dengan itu, ma la yudraku kulluh la yutrak julluh. Jadi sesuatu yang tidak bisa didapatkan semuanya, maka tidak boleh ditinggalkan sebagian yang bisa dilakukan. Ma la yudrak kulluh la yutraku julluh. Soal. Wallahu a'lam bishawab.